Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah untuk hari ini yaitu materinya adalah tentang kisah Khulafaur Rasyidin. Nah ya, bagaimana kisahnya nanti akan kita pelajari bersama ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan di hari ini senantiasa ada dalam ridho Allah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja. Kisah yang pertama yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah anak-anak, Abu Bakar ini adalah gelar ya yang diberikan setelah beliau itu masuk Islam. Sebelumnya beliau itu bergelar Abdul Ka'ab. Sebelumnya beliau itu bergelar Abdul Ka'bah ya. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Abu Kuhafah, yang mana beliau ini adalah keturunan Bani Taim ya, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Selain itu Abu Bakar juga seringkali dipanggil Atik ya, atau yang tampan. Nah karena ketampanan wajahnya ya. Dan ayah Abu Bakar ini bernama Utsman atau Abu Kuhafah ya bin Amir, dan ibunya bernama Ummu Khair ya, Salma binti Sakhr. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah, atau tepatnya 2 tahun 2 bulan lebih muda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah walaupun pada masa jahiliyah banyak orang yang selalu berlaku buruk, bermabuk-mabukan ya, berjudi dan lain sebagainya, tetapi Abu Bakar tidak pernah terbawa-bawa ya. Beliau memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang sukses dan kaya raya. Beliau pun berdagang dengan jujur sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang dagangannya. Sikap jujur tersebut beliau bawa hingga masuk Islam. Sejak usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi setelah beliau menikah dengan Siti Khadijah yang rumahnya tidak jauh dengan rumah beliau. Nah sebelum Abu Bakar masuk Islam ya, nah Abu Bakar ini melakukan perniagaan ya. Dalam perjalanan niaga tersebut beliau berjumpa dengan seorang pendeta, dan dia pun berkata kepada Abu Bakar yang pada saat itu masih belum memeluk agama Islam ya, "Wahai saudara, dalam waktu dekat akan datang seorang nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau bertemu dengannya, tolong sampaikan salam untuknya." Abu Bakar pun berkata, "Bagaimana aku bisa menyampaikan salam darimu, sedangkan aku belum tahu siapa dan di mana dia? Usiaku sudah sangat tua. Aku mungkin tidak berkesempatan untuk bertemu dengannya. Adapun engkau masih sangat muda, dan juga tolong berikan ini kepadanya," kata si pendeta itu. Nah pendeta itu memberikan syair-syair ya, dan Abu Bakar menerima serta berjanji untuk memberikannya bila bertemu dengan nabi tersebut. Nah sepulang dari perniagaan, Abu Bakar langsung menuju rumahnya. Belum sempat lama beristirahat, tiba-tiba segolongan penduduk Quraisy datang ke rumah Abu Bakar. Mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, tolong ingatkan teman dekatmu itu. Dia sudah benar-benar gila mengaku dirinya sebagai nabi." Abu Bakar terkejut dan langsung bertanya, "Siapa gerangan teman dekatku yang mengaku dirinya sebagai nabi itu?" "Itu si Muhammad," kata mereka. "Dia sudah menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Bila kami tidak melihat engkau sebagai sahabat dekatnya, mungkin kami sudah menghabisinya. Karena itu sebelum kami bertindak,
maka engkau sebagai teman dekatnya harus mengingatkannya dulu. Nah, jawab orang-orang Quraisy tersebut, baiklah, saya akan menemuinya. Nah, Abu Bakar bergegas menemui Nabi Muhammad. Di dalam hatinya penuh tanda tanya. Mungkinkah Nabi Muhammad mengaku dirinya sebagai nabi? Tiba di rumah Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Wahai sahabatku, benarkah engkau mengaku diri sebagai nabi? Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad langsung menjawab, benar wahai saudaraku, aku sudah diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Bersahadatlah wahai saudaraku dan masuklah ke dalam agama Islam. Mendengar jawaban Nabi Muhammad tersebut, sebagai seorang yang cerdas, Abu Bakar tidak begitu saja menerima. Walaupun beliau tahu bahwa Nabi Muhammad seorang yang jujur dan tidak pernah berbohong, tetapi jawabannya itu benar-benar di luar dugaan. Kemudian Abu Bakar kembali bertanya, kalau memang engkau seorang nabi dan rasul, bukti apa yang dapat engkau berikan kepadaku? Nabi Muhammad tersenyum. Lantas beliau berkata, itu syair-syair yang dititipkan oleh pendeta saat engkau berniaga. Mana syair-syair untukku itu? Mendengar jawaban Nabi Muhammad tersebut, Abu Bakar terkejut. Mustahil Nabi Muhammad mengetahui ada seseorang yang menitipkan syair-syair untuknya. Padahal pada saat menerima tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dengan jawaban Nabi Muhammad tersebut, Abu Bakar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar utusannya. Tak perlu lama-lama bagi Abu Bakar untuk memeluk Islam, ya. Pembuktian yang diberikan Nabi Muhammad kepadanya sudah benar-benar meyakinkannya. Beliau pun yakin bahwa bila bukan seorang nabi yang diberi wahyu, mana mungkin dapat mengetahuinya. Nah, setelah menyatakan diri memeluk agama Islam, Abu Bakar lalu kembali lagi ke rumahnya. Sepanjang jalan menuju rumahnya, beliau menghancurkan beberapa berhala yang dijumpainya. Wallahu a'lam. Nah, ya itulah salah satu cerita Abu Bakar saat beliau masuk agama Islam, ya. Nah, namun setelah beliau memeluk agama Islam, ada peristiwa yang sangat penting, ya. Peristiwa ini salah satunya yaitu peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang mana Nabi Muhammad ini dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan, ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini pernah membuat sebagian sahabat yang sudah memeluk agama Islam menjadi ragu-ragu, ya, terlebih orang-orang kafir. Mereka mencibir dan menganggap Nabi Muhammad berdusta. Betapa tidak, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar kepada mereka bahwa telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau di Palestina, ya. Sedangkan Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit ke-7, ya. Menurut pengalaman para sahabat yang pernah melakukan perjalanan ke Palestina, kala itu perjalanan harus ditempuh dalam waktu setidaknya 2 bulan. Jadi berat sekali bagi mereka untuk langsung mempercayai pernyataan Nabi Muhammad itu. Melihat kondisi tersebut, Abu Bakar segera menyusul untuk menemui Nabi Muhammad yang sedang berada di sebuah bukit. Beliau ingin meyakinkan pernyataan tersebut. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar bertanya, "Ya Nabi Allah, benarkah engkau telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sebagaimana yang disampaikan kepada orang-orang?" "Benar wahai Abu Bakar, tadi malam aku telah melakukan perjalanan tersebut dan aku mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau memang engkau telah berangkat ke Masjidil Aqsa, tolong beritahukan kepadaku tentang keberadaan masjid tersebut." Nabi Muhammad langsung menceritakan gambaran bagaimana keadaan Masjidil Aqsa secara detail. Setiap Rasulullah selesai menceritakannya bagian per bagian tentang Masjidil Aqsa, Abu Bakar selalu berkata, engkau benar.
Abu Bakar sudah tahu, ya, sudah tahu persis keberadaan Masjid Al-Aqsa karena sudah pernah beberapa kali mengunjunginya tanpa ragu membenarkannya. Jadi ketika Nabi Muhammad bercerita, beliau mengetahuinya. Karenanya setelah Nabi Muhammad bercerita tentang masjid tersebut, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau utusan Allah." Bahkan kepada para sahabat, Abu Bakar berkata, "Lebih dari itu pun yang Nabi Muhammad katakan, maka aku mempercayainya." Nah, melihat kesungguhan Abu Bakar radhiyallahu an dalam membenarkan ceritanya, Rasulullah berkata kepadanya, "Dan engkau wahai Abu Bakar adalah as-siddiq yang benar dan dapat dipercaya." Sejak saat itulah gelar as-siddiq sangat terkenal dan disematkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Jadi namanya yaitu adalah Abu Bakar as-Siddiq. Nah, saking beliau ini adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, ya anak-anak sekalian, itulah beberapa kisah tentang Abu Bakar ya. Pertama saat beliau masuk agama Islam ya, atau proses masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, Abu Bakar ini mempercayai tentang Isra Mi'raj ya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Abu Bakar yang menemani Rasulullah berhijrah ya. Terus Abu Bakar juga pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam dan Abu Bakar menjadi khalifah. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu semuanya sampai terakhir nanti, yaitu kesuksesan menjadi khalifah dan saat-saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja barangkali anak-anakku sekalian untuk materi di hari ini. Untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan di buku paketnya. Tugas di halaman 48 dan 49 ya. Setelah selesai jangan lupa difotokan. Baik, itu saja barangkali untuk pertemuan kita di hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa ada dalam kesehatan dan juga dalam kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baiklah, itu saja barangkali anak-anak sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Itu saja barangkali untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.